Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carita, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Pasundan dengan nomor peserta PPG 201502996358 pada hari ini Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Saya akan melaksanakan peer teaching untuk memenuhi tugas pembuatan rencana evaluasi di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di UPTD SDN Negeri Sukadadi, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Demikian perkenal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kalian semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Coba Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Irma, Pak hadir. Dewi, Hadir, Pak. Asri, Hadir. Iklima, Hadir, Pak. Anggi. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya? Ya, sebelum belajar ya, mari kita berdoa dulu. Nah, untuk berdoa ini karena Irma datangnya paling telat, silakan Irma pimpin doa ya. Ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, Bapak mau tanya, boleh nggak nih? Mau tanya Boleh, sama Pak. Irma nih. Cita-citanya apa? Cita-citanya mau jadi guru, Pak. Nah, kalau Biar mau jadi kalau mau jadi guru itu berarti harus bangun pagi, berangkat pagi-pagi, belajar yang rajin supaya memenuhi cita-citanya. Kalau bangunnya malas ya, jadi tidurnya malam, akhirnya berangkatnya kesiangan. Bagaimana kita mau bisa menggapai cita ya? Nah, jadi kita harus rajin-rajin belajar, tidurnya diatur. Ya, karena ini masih momen-momennya momen Agustusan, ya, Bapak akan menayangkan lagu Indonesia Raya. Lihat. Yuk, silakan berdiri anak-anak. Indonesia. Bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia. Merdeka, Hidupku negeriku yang suci, Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Merdeka, yang ingin ku ciptakan, Indonesia merdeka, Indonesia. Bapak kan tanya nih sama ada Ibu Anggi ya, ada Anggi. Bapak mau tanya nih, tahu tidak tempat hidup kita di mana?
Anggi? Hidup kita di dunia, Pak. Di dunia ada apa aja coba di dunia tuh? Ada benda nyatanya, Pak. Terus? Ada pohon, Pak. Ya. Ada udara, Pak. Iya, betul. Kalau kita mengamati, ya coba kita bayangkan, lihat di belakang halaman kalian atau di belakang sekolah, di situ ada kambing, ada pohon, ya, ada cicak, ada tikus, nah, ada juga semak. Nah, di sekitar organisme tersebut itu pasti ada yang namanya tanah, udara, cahaya, ya. Nah, jadi interaksi antara organisme dengan suatu yang tidak hidup itu disebut dengan ekosistem, ya. Ekosistem disusun oleh organisme hidup dan tak hidup. Nah, kali ini Bapak akan mengajarkan materi tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajaran pertama. Nah, dengan tujuan dengan berdiskusi bersama kelompok, peserta didik dapat menganalisis pikiran utama dalam teks non-fiksi secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks non-fiksi dengan judul ekosistem yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan sehubung dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menyimak PowerPoint, peserta didik yang ditampilkan guru, peserta didik dapat menelaah definisi ekosistem. Yang keempat, dengan menyimak informasi yang disajikan dalam video, peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, yang kelima, dengan berdiskusi bersama kelompok, peserta didik dapat membagankan atau membuat bagan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makannya secara benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba perhatikan. Ya, ada apa saja, Irma, di dalam gambar tersebut? Ada kijang, Pak. Ada burung. Ada kodok. Ada sungai. Ada tumbuhan. Iya, betul. Coba Asri, ada apa aja selain kijang, kodok, dan tumbuhan? Ada pohon, ada burung, ada rumput, ada teratai, ada ikan besar, ada ikan kecil, ada Iya. matahari, ada kura-kura. Iya, tepuk tangan buat Asri. Coba Anggi bacakan teks yang di depan. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Kemudian bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas, Pak. Ya, terima kasih Anggi. Tepuk tangan dulu buat Anggi. Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup pada sebuah lingkungan, ya. Kemudian bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi. Jadi namanya ekosistem itu interaksi makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ya. Nah, di sini ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nih, contohnya ya, contoh individu, ada seekor sapi, ya, seekor kambing, seekor ayam, ya. Itu contoh individu. Kalau populasi adalah kumpulan sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan, ya, yang terdapat pada gambar nih. Jadi kalau yang namanya populasi itu kumpulan hewan
atau kumpulan individu sejenis ya. Kalau enggak sejenis Pak, ada kambing, ada sapi, ada ya itu namanya bukan populasi ya. Nah, kalau komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai dan komunitas sawah. Nah, coba Irma, apa bedanya komunitas sama populasi? Kalau komunitas mah kumpulan dari populasi, Pak. Kalau populasi mah kumpulan dari beberapa individu. Iya, Begitu betul bukan? sekali. Terima kasih ya. Bisa diilustrasikan nih. Biasanya kalau pecinta hewan atau pecinta motor ya, ada yang namanya komunitas. Ya, ada yang contoh nih, komunitas pencinta ayam hias. Nah, di situ banyak sekali ayam-ayam. Nah, namanya komunitas, ada ayam Bangkok, ada ayam kate, ada ayam Burma, ada ayam Birma, ada ayam dari Thailand, ada ayam dari Vietnam yang kaki gajah, ada kalkul, namanya kumpulan komunitas pencinta hewan hias. Nah, bisa paham kan? Bisa, Pak. Terima kasih, bisa paham. Selanjutnya, nih jadi penyusun ekosistem itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ada komponen benda tak hidup atau abiotik ya. Ada misalnya tanah, air, batu, dan udara. Nah, perhatikan gambar berikut. Coba kamu sebutkan komponen biotik dalam gambar. Irma. Biotiknya ada kerbau, Pak, ikan, kura-kura, sama udang, Pak, katak. Iya. Ada pohon. Iya, betul. Terima kasih, Irma. Yang lain coba, yang lain. Anggi, kumpulan biotiknya ada apa aja? Suaranya belum dibuka, Anggi. Maafin, Pak. Ya, silakan. Tadi biotiknya hewan-hewan, Pak. Hewan di darat sama di air. Iya, betul sekali. Coba, Asri, Apa, Pak? komponen abiotik ya dari gambar tersebut apa aja? Biotiknya ada batu, Ya, terus ada air, ya, ada tanah, ya, ada matahari kali apa ya? ya, terus Ada apa lagi ya? Udara, Pak, ada udara. ya, betul. Tepuk tangan buat Asri. Nah, saya mau tanya sama Dewi. Jadi komponen biotik dan abiotik pada gambar apa saja, Dewi? Komponen biotiknya itu ada, itu tumbuhan ya Pak ya, biotik ya Pak ya. Ya, masuk. Terus kerbau. Ya, Terus masuk. ada kura-kura Pak. Itu biotik. Kalau abiotiknya tuh tadi tuh ada batu ya Pak, abiotiknya. Ya. Ada apa lagi, tanah mungkin Bapak. Ya, terus? Ada air. Itu Bapak. Ya. Terima kasih, Dewi. Jadi komponen biotik pada gambar tersebut ada kerbau, ikan, katak, kura-kura, udang, tumbuhan, pohon ya yang ada pada gambar nih. Nah, untuk komponen abiotiknya ada air, ada batu, ada matahari, ada udara, ada gunung ya. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Macam-macam hewan berdasarkan makanannya. Ada karnivora,
herbivora, Kemudian dan kalian amati, omnivora. coba akan menayangkan video. Hewan Nah, dari atau video binatang itu nanti adalah kamu isi salah di satu LKPD ya, makhluk apa hidup saja yang ciptaan Tuhan. harus diisi. Hewan Nah, simak video juga Bapak ya. memiliki ciri-ciri membutuhkan makan dan minum. Hewan memiliki 3 kelompok berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu hewan yang memakan daging. Namanya apa ya kira-kira? Ya, benar, karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas atau binatang buas. Hewan buas adalah hewan yang suka memangsa hewan lainnya. Biasanya hewan buas memiliki ciri-ciri tubuh yang kuat sehingga dia dapat berlari mengejar mangsanya. Memiliki gigi taring yang tajam yang siap menggigit atau melumpuhkan buruannya. Juga memiliki kuku yang tajam dengan sigap menerkam hewan-hewan yang jadi buruannya. Kemudian dia memiliki penciuman dan juga mata yang sangat tajam supaya dia mudah mencari mangsa yang diincarnya. Nah, kesimpulannya, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Di darat, hewan karnivora ini biasanya kita temukan di hutan seperti singa, harimau, serigala, dan masih banyak lainnya. Sedangkan yang di air seperti apa ya? Ya, benar, ikan hiu, ikan piranha, kemudian buaya. Mereka adalah hewan karnivora, pemakan daging. Sedangkan yang di udara juga ada loh hewan yang suka makan daging atau karnivora. Di antaranya adalah burung elang atau burung raja wali. Nah, sekarang jenis hewan yang kedua, hewan yang suka memakan rumput-rumputan atau daun-daunan. Nama hewannya adalah herbivora. Herbivora adalah jenis hewan pemakan rumput atau daun-daunan. Mereka memiliki ciri-ciri susunan gigi yang tersusun, di antaranya yaitu gigi seri dan gigi geraham. Mereka tidak memiliki gigi taring ya, karena gigi mereka hanya dipakai untuk mengunyah rumput atau tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan apa saja ya kira-kira yang termasuk hewan herbivora atau pemakan rumput? Ya, benar, sapi. Kemudian apa lagi? Kambing, betul. Kerbau, jerapah, zebra, kelinci, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang jenis hewan yang ketiga, yaitu hewan yang suka makan daging dan juga suka makan rumput-rumputan. Namanya adalah hewan omnivora. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Omnivora. Omnivora adalah jenis hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada kalanya dia butuh protein dan makan daging. Ada kalanya juga dia makan rumput-rumputan. Contohnya adalah hewan apa ya? Ya, ada tikus. Tikus adalah hewan pemakan segalanya. Dia mau makan daging, makan kertas, makan rumput, dan makan lain-lainnya. Kemudian beruang. Beruang juga suka makan daging dan makan rumput atau bambu. Kemudian ikan paus. Ikan paus yang ada di air, dia suka makan plankton yang dari binatang, kemudian juga suka makan rumput laut. Apalagi ya? Musang, benar. Musang itu suka makan buah yang termasuk tanaman.
tapi dia juga suka makan ayam yang merupakan daging. Kemudian apa lagi ya? Ya benar, ayam. Ayam itu bisa makan daging seperti cacing, semut, atau belalang. Dia juga suka makan tanaman. Seperti apa ya? Seperti jagung, kacang-kacangan, dan rumput-rumput hijau. Nah, kesimpulannya, berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, pemakan daging. Yang kedua, herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kita senantiasa sehat dan bisa belajar lagi bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, tadi itu coba Bapak mau tanya sama Dewi. Apa yang kamu amati atau kamu simak dari video tadi? Tadi itu tentang hewan berdasarkan makanannya, Pak. Ada berapa, Dewi? Ada hewan yang makan tumbuhan, ada hewan yang makan daging, ada hewan yang makan tumbuhan dan daging. Hewan yang makan tumbuhan namanya hewan herbivora. Hewan yang makan daging namanya hewan karnivora. Hewan yang makan tumbuhan dan daging omnivora. Itu Pak, betul nggak? Iya, betul. Tepuk tangan buat Dewi. Ya, Kasih. coba Asri contohkan hewan pemakan daging. Yang makan daging, kucing, Pak. Ya, Harimau. Buaya. Apalagi ya, Pak? Elang. iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ini Neng nih, nggak dipanggil-panggil nih ya. Nah, coba Neng, hewan omnivora ini termasuk hewan apa? Suaranya, Neng. Iya, Bapak. Iya, omnivora itu hewan apa termasuknya? Bapak maaf, tadi aku ngantuk, jadi malah Aduh. tidur. Coba yang lain. Ada yang bisa jawab tidak? Hewan omnivora. Ayi? Iya Pak, hewan yang makan makan berbagai macam Pak. Contohnya apa hewannya? Apa ya? Musang, Pak, musang. Harimau bisa Pak? Harimau pemakan daging. Iya, berarti yang macam-macam yang apa ya? Pemakan segalanya, Bapak makan apa Manusia. aja? Manusia. Musang, Pak, musang. Bukan, Ya, Pak. musang. Bapak, orang utan. Orang utan. Manusia, Bapak, manusia. Manusia, masuk Bapak. ke omnivora. Iya. Manusia bukan hewan. Hewan. Iya. Maaf Punya peliharaan Tapi tidak kan di rumah? pemakan segalanya, Bapak. Ya betul, tapi bukan hewan manusia mah. Punya peliharaan tidak di rumah? Ayo. Tidak. Takut sama Ada kucing, Bapak. Ikan masuknya kemana Pak? Ikan apa dulu? Nah, kalau Ikan ya, ada ikan kalau ikan emas berarti bisa nggak masuk ya, gurame bisa masuk, makan lumut sebisa, makan cacing bisa kan? iya Ya. betul Pak, ikan. Ikan. Nih, supaya lebih jelas lihat ya. Coba. Kelihatan?
Nih, hewan pemakan tumbuhan itu ya ada sapi, ada kerbau, ada zebra, ada gajah, kambing, kelinci. Itu hewan pemakan tumbuhan. Nah, disebutnya hewan herbivora. Kemudian ada hewan pemakan daging. Contohnya singa, elang, serigala, harimau, buaya. Ini tapi buayanya bukan di daratnya, di laut, di kali ini. Buaya. Nah, itu namanya hewan pemakan daging. Ada omnivora. Omnivora ini hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, yang punya ayam, itik atau bebek di rumah pasti tahu. Nah, yang punya padi pasti tahu tikus itu pemakan tumbuhan dan hewan atau pemakan daging. Seperti itu ya. Ini berdasarkan makanannya ya. Jadi ada berapa, Ayi? Ada 3, Pak. Yang pertama, Ada herbivora, pemakan tanaman. Ada karnivora, pemakan daging. Ada omnivora, tumbuhan dan daging-dagingan. selanjutnya coba perhatikan ya. Perhatikan. Irma coba bacakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, terima kasih. Nah, paragraf tersebut coba kalian amati. Nah, jadi ide pokoknya di mana? Pokok pikirannya di mana? Coba. Ada yang tahu tidak? Ayi, coba pokok pikirannya ada di mana? Ada di Pertama, Pak, awal kalimat, Pak. Siapa tuh? Ya. Anggi, Pak. Yang siap menjawab. Jadi ide pokok dalam paragraf itu bisa ada di awal, bisa ada di tengah, bisa ada di akhir, awal atau akhir ya. Nah, untuk menentukan ide pokok itu kita baca dulu semuanya, dibaca, cermati ya. Contoh nih, ide pokok ini ya, semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini itu dikatakan ide pokok itu karena paragraf kalimat yang keduanya itu mengandung lingkungan lagi ya, mengacu pada kalimat pertama. Nih. Mengancung kalimat pertama. Jadi kalimat kedua lingkungan lagi. Nah, kalimat ketiga sebuah lingkungan terdiri atas abiotik, ke lingkungan lagi, kalimat pertama lagi. Nah, kalimat keempatnya bagian yang hidup di sebuah lingkungan, ke lingkungan lagi. Jadi paragraf utamanya itu ada atau ide pokoknya itu berada di kalimat utama ya. Nah, coba nih 5 langkah menentukan ide pokok ya. Baca seluruh paragraf dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga akhir, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Terus, nah dalam kalimat atau paragraf tersebut pasti membentuk sebuah pertanyaan nih. Untuk membentuk sebuah pertanyaan, langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama, memahami teks secara sesama, mencari kejanggalan-kejanggalan di sebuah teks, dan mencari kata-kata yang kita tidak tahu maknanya. Jadi, apa ini maknanya? Berarti coba kalian bikin pertanyaan, apa, siapa, ya, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dari sebuah paragraf. Nah,
Bapak sudah membagikan ya LKPD-nya, silakan kalian kerjakan. Ya, pasti kamu bisa ya, tetap semangat ya. Coba kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, selesai. Coba Irma, mana nih Irma? Ya, Pak. Ya. Tugasnya udah belum, Irma? Belum, Pak. Sedikit lagi, Ya, sebentar. cepat ya. Coba Dewi, udah belum? Belum, Pak. Tadi tuh paragrafnya yang mana sih? Lupa lagi. Lagi nyari paragrafnya dulu. Ayi. Iya, Pak. Jadi kita membuat pertanyaan ya, Pak. Iya. Ya, misalkan dari non-teks tadi temanya bagaimana? Ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ayi. Ya. Terus Asri, coba paparkan atau presentasikan. Apa yang Ya, dimaksud? terima kasih. Ya, tepuk tangan. Coba Neng presentasikan hasil kerja kelompoknya. Neng. Ada enggak nih, Neng? Neng. Oh. Coba Dewi. Ya, Pak. Coba presentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana kita menjaga... Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Dewi. Jadi, ya, kita itu mempelajari tadi tuh ya, tentang masalah ekosistem ya. Betul yang dikatakan oleh teman-teman ya, yang tadi dipresentasikan bahwa ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup ya. Ya, selanjutnya siapa yang masih bingung atau ingin bertanya? Coba Dewi. Ada yang nggak paham? Belum paham ekosistem secara ini, Pak. Masih belum mengerti, Pak. Ya, jadi ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup ya, dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Jadi namanya ekosistem. Ekosistem itu ya terbentuk jadi dua, ada biotik dan abiotik. Seperti itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, terus, Bapak mau merefleksi kalian bagaimana perasaan kamu setelah belajar. Senang, Pak. Irma. Senang, Pak. Alhamdulillah. Asri. Bagaimana Senang, Pak. Ada Nah. gambarnya bagus-bagus. Nah, tadi itu apa yang kamu pelajari? Baik, Pak. Tadi tentang jenis hewan makhluk hidup atau binatang hewan berdasarkan makanannya, Pak. Ada karnivora, herbivora, omnivora, ya. Ya, terima kasih. Nah, manfaat apa yang dapat kamu ambil setelah pembelajaran hari ini? Bisa tahu apa itu populasi, Pak. Iya, terus? Ekosistem juga, Pak. Iya. Ekosistem. Ya. Hewan yang tergolong biotik, abiotik, Pak. Ya, betul sekali. Nah, coba kalian rangkum pelajaran kita hari ini itu apa saja. Yang pertama, coba Irma. Pertama kita mempelajari ekosistem ya. Ya, terus kita mempelajari tentang jenis macam-macam hewan
berdasarkan makanannya. Ya, terus belajar tentang lingkungan abiotik dan Ya. biotik, sama belajar tentang pokok ide pikiran. pokok, Ya, ide pokok ya Pak. ya. Jadi tadi kita itu mempelajari ekosistem, jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, terus paragraf, ya pokok pikiran dalam suatu paragraf, terus kita membuat sebuah pertanyaan. Ya. Jadi kalian itu harus rajin-rajinlah belajar. Ya. Bapak akhiri ya untuk pembelajaran hari ini, tapi kamu harus belajar sesuai dengan jadwal yang sudah tentukan. Ya. Sebelum Bapak akhiri, silakan Irma pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video peer teaching saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.